bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa bersama kami tentunya di Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Nah selanjutnya pemirsa ini ada kabar terbaru ya dari pelaku tabrak lari yang kemarin sempat viral di hari Kamis 31 Oktober 2024. Nah ini di media sosial juga viral videonya sebuah truk kontainer yang dikejar massa. Dan menurut info ini, truk tersebut itu menabrak sejumlah mobil dan motor di Jalan Hasyim Asyari Cipondoh, Tangerang pada Kamis 31 Oktober 2024. Nah ini melihat apa yang terjadi di dalam video tersebut nih pemirsa, truk kontainer berukuran besar itu terlihat dikemudikan secara ugal-ugalan. Sehingga ini puluhan orang lainnya ini mengejar baik dengan kendaraan maupun dengan berlari. Warga setempat akhirnya berhasil mengepung truk kontainer tersebut dan mencegatnya di Tugu Adipura Jalan Raya Veteran Kota Tangerang. Kalau dari videonya, pemirsa, ini terlihat bahwa memang sopir yang mengendarai truk kontainer tersebut berupaya untuk melarikan diri setelah menabrak mobil dan motor di jalan yang kemudian ini memicu amukan massa. Bahkan ini dari pengakuan saksi mata bernama Aris yang berusia 36 tahun, sopir truk kontainer tersebut telah mengemudikan truk dengan ugal-ugalan sejak dari perumahan Geraha Raya Perapatan Pasar Bengkok, Perapatan Polsek Cipondoh, Lampu Merah Bandar Wijaya, hingga akhirnya ini dicegat di Bundaran Tugu Adipura. Banyak juga warga yang memang menyaksikan truk yang ugal-ugalan itu dan juga mengejar seraya berteriak seperti itu. Untungnya memang ini tidak banyak kendaraan yang tertabrak oleh truk karena lampu lalu lintas sedang menunjukkan warna hijau. Dan memang dari kejadian ini ada korban jiwa namun tidak ada korban tewas seperti itu. Nah ya, untuk saat ini memang keadaan sopir truk kontainer ini sedang dirawat intensif di instalasi gawat darurat UGD RSUD Kabupaten Tangerang. Kondisi terkini dari supir tersebut sedang mengalami penurunan kesadaran nih karena terdapat pendarahan di kepala atau otaknya saat dibawa ke rumah sakit umum daerah tersebut. Nah, pihak kepolisian juga awalnya sempat kesulitan untuk mengetahui identitas sopir lantaran tidak ditemukan kartu identitas di dompet pelaku, hanya ada faktur pengiriman. Dan setelah itu memang polisi langsung menghubungi perusahaan yang terdaftar pada faktur tersebut. Nah ini punya usut nih ya pemirsa. Ternyata memang supirnya ini yang memang berusia 24 tahun ternyata tidak memiliki kartu ataupun tidak memiliki surat izin mengemudi. Terlebih lagi parahnya memang sopir tersebut itu dalam keadaan mabuk. Waduh, bisa-bisanya ya seperti itu dalam keadaan mabuk dan juga terparah lagi adalah positif menggunakan sabu. Nah, ini polisi sudah melakukan tes urin terhadap JVN yang merupakan pelaku sopir truk ugal-ugalan di Cipondoh. Dan memang ini diindikasi bahwa pelaku tersebut positif ya menggunakan ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Dan saat ini dari pihak kepolisian ini masih mengembangkan kasus ini. Ini juga memang saat ditemukan oleh kepolisian terdapat barang-barang bukti lainnya, salah satunya adalah narkoba yang ada di dalam kendaraan tersebut. Ini parah sekali ya pemirsa, jangankan menggunakan narkoba dan juga mabuk-mabukan gitu kan. Sebagai seorang pengemudi, tentunya kita juga perlu cerdas karena jangan hanya memikirkan diri sendiri tapi juga kita perlu memikirkan keselamatan orang lain.
orang yang ngantuk aja gitu kan memang disarankan untuk beristirahat karena tadi apa akan kehilangan kesadaran, apalagi memang kalau semisal benar-benar tadi ya mabuk dan juga menggunakan barang haram yaitu narkoba, itu kan benar-benar kehilangan kesadaran secara penuh gitu kan, dan apa yang dilakukan itu di luar kendalinya. Ketika mengemudikan sebuah kendaraan, tentunya ini akan memberikan dampak yang amat berbahaya bagi orang-orang sekitarnya. Ya salah satunya yang dilakukan oleh sopir truk ini yang mengakibatkan banyak sekali memang kendaraan mobil dan juga motor yang akhirnya rusak dan juga terdapat warga yang luka-luka seperti itu. Memang gemes ya lihatnya gitu kan, harusnya bisa lebih bijak lagi dan terlebih lagi memang ternyata ini bukan supir aslinya melainkan knetnya, ini kemana gitu kan. Menjadi satu imbauan juga untuk perusahaan yang memang tadi bergerak dalam bidang distribusi ataupun menggunakan jasa-jasa pengiriman yang tadi menggunakan truk kontainer yang besar seperti itu. Ini kan resikonya cukup besar ya pemirsa. Maka kan surat izin mengemudinya juga harus jelas, kemudian juga supirnya, seluk-beluknya juga harus jelas. Jangan mentang-mentang kayak ya udahlah gitu kan. Kadang tuh berpikirnya yang penting sampai. Tapi kan di perjalanan ini kita tidak tahu akan ada hal apa yang terjadi seperti itu. Kita masih menunggu, semoga ini harus diberikan hukuman yang juga setimpal ya tentunya, karena ini cukup membahayakan ya bagi masyarakat yang ada di sekitar. Nah, selanjutnya pemirsa, dari berita tabrak lari dari Cipondoh, Tangerang, ini selanjutnya ada berita yang cukup panas ya. Ini terkait dengan pilkada. Nah, tentunya pemirsa ini sudah tidak asing lagi dengan sosok calon gubernur Jakarta yaitu Ridwan Kamil. Nah, kemarin nih pemirsa ya di hari Kamis ini bahwa memang pengamat politik juga dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Rito Rangga ini melihat ataupun menilai adanya pertemuan yang dilakukan oleh Ridwan Kamil dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto seperti itu. Nah, banyak juga pihak-pihak yang menyatakan bahwa wah ini ada apa nih gitu, kok bisa-bisanya ya Ridwan Kamil ini bertemu dengan Prabowo untuk makan malam. Nah, ini makan malamnya dilaksanakan di Rumah Makan Garuda di daerah Sebang, Jakarta Pusat pada Kamis 31 Oktober 2024. Bahkan kalau lihat media sosial dari Ridwan Kamilnya juga sempat mengunggah momen kebersamaan mereka berdua saat sedang makan bersama. Nah, ini usut punya usut, akhirnya banyak juga orang-orang yang berspekulasi, apa sih isi pertemuannya? Itu kalau dari Ridwan Kamilnya sih menyampaikan bahwa memang pertemuannya itu membahas mengenai IKN katanya gitu kan, tapi masyarakat dan juga beberapa para pakar ya tentu menilai ini ada satu hal yang mungkin dibicarakan selain IKN, karena mengingat Ridwan Kamil ini juga berada dalam koalisi Indonesia Maju ya, dan ini juga memang melenggang di Pilkada Jakarta, dan ini ada juga usut penyusut apakah memang meminta bantuan dari Prabowo Subianto seperti itu. Nah, selain bertemu dengan Prabowo Subianto, Ridwan Kamil juga setelah Jumat 1 November 2024 bertemu juga dengan Joko Widodo seperti itu. Ini dilaksanakan di Solo, Jawa Tengah ya. Nah, ini Ridwan Kamil mengaku diberi wejangan dan saran terkait membangun Jakarta saat bertemu Jokowi. Ini ia mengklaim bahwa memang pertemuannya dengan Prabowo dan Jokowi ini merupakan sinyal kuat bahwa memang kedua presiden tersebut itu mendukung dirinya di Pilkada Jakarta 2024. Nah, ini menurut Ridwan Kamil juga kan ada banyak hal-hal yang juga diharapkan tentunya pemirsa ya dari dukungan dua pemimpin seperti itu ya, Presiden Joko Widodo presiden sebelumnya dan Prabowo Subianto merupakan Presiden Republik Indonesia terkini. Atas pertemuannya ini pemirsa, bukan hanya masyarakat saja yang akhirnya berspekulasi, tapi juga ada nih pemirsa dari rivalnya. Nah, ini ada respon dari PDIP soal Ridwan Kamil menemui Prabowo dan juga Jokowi. Nah, ini juga Prabowo juga akhirnya juga memberikan respon terkait pertemuannya tersebut. Nah,
Kalau kita lihat, pemirsa, ini Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto menafsirkan bahwa memang katanya pertemuan tersebut sebagai wujud kekhawatiran Ridwan Kamil menuju konsentrasi Pilkada Jakarta 2024. Pasalnya, memang elektabilitas Ridwan Kamil dari beberapa lembaga survei ini menunjukkan penurunan. Bahkan terdapat hasil survei yang mengatakan bahwa ini elektabilitas dari Ridwan Kamil ini disalip oleh calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung. Nah, ini oleh karena itu Hasto yang merupakan sekjen dari PDIP juga menilai bahwa Ridwan Kamil menyempatkan dirinya ini karena katanya untuk mencari dukungan. Dan ini karena mentalitas kalah katanya. Makin panas aja nih ya tentang Pilkada Jakarta ini. Terlepas dari itu, ini juga banyak sekali pakar-pakar yang menyampaikan bahwa memang pasalnya harusnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini bisa bersifat netral. Karena ini bukan hanya mengedepankan tentang orang-orang yang berada dalam koalisinya, namun ini juga berarti bahwa sebagai seorang pemimpin negara ini mengedepankan kepentingan dari seluruh masyarakat Indonesia. Terlepas dari itu, pemirsa, ini ngomong-ngomong pilkada gitu kan ya. Ini udah bulan November, beberapa hari lagi lah kita akan melangsungkan pemilihan kepala daerah. Tentunya kita berharap bahwa memang netralitas ini terus dijunjung oleh pihak manapun ya, salah satunya tadi dalam instansi pemerintah, lembaga pemerintah, ataupun orang-orang yang harusnya bisa bersifat netral seperti itu. Lebih lagi kepada para pemirsa setia Sultan TV, jangan lupa loh untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah nanti. Karena tentu ini akan mencerminkan bagaimana kehidupan daerah kita 5 tahun ke depan. Jangan mau hanya diiming-imingi sebesar 100.000 ataupun 50.000 untuk diambil suaranya. Tentunya kita perlu benar-benar bijak memilih siapakah pemimpin yang tepat untuk memimpin daerah kita. Nah, kita akan kembali sesaat lagi. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.